Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini video aku tag di hari Senin ya teman-teman, tapi belum sempat aku untuk ngedubbing dan uploadnya. Jadi hari ini baru aku sempat ngedubbing dan upload ya teman-teman. Nah, ini aku resign itu ke pasar ya. Seperti biasa yang aku cari itu terlebih dahulu adalah proteinnya, yaitu ikan ya teman-teman. Nah, ini hari Senin pasar lumayan agak sedikit sepi ya teman-teman. Mungkin di hari Sabtu dan Minggu orang udah pada banyak belanja gitu ya. Nah, ini seperti biasa aku belanja di tukang ikan langganan aku ya teman-teman. Nah, itu ikannya segar-segar ya, karena katanya hari Minggu itu dia nggak jualan karena dia nggak ada ikan atau stok ikan yang mau dijualnya. Jadi ikan itu baru datang pas pagi tadi ya teman-teman, di hari Senin paginya. Nah, aku tuh sebetulnya pas ke pasar ini malas banget buat record. Aku tuh ke pasar bawa si Ade Rafiq ya teman-teman. Kebayangkan gimana repotnya ke pasar itu bawa si Ade Rafiq. Dan kebetulnya aku tuh ke pasar itu pengennya tadi itu cuma beli ikan aja. Tapi udah sampai di pasar banyak aja yang keingat yang kurang di rumah ya teman-teman. Ya udah, mumpung aku udah sekalian ke pasar, lanjut aja di sini aku belanjanya yang habis di rumah. Nah, kebetulan aku juga bawa HP ya, lanjut aja ya, aku buat record ya teman-teman. Tapi untuk di pasarnya aku recordnya gak banyak ya. Terus pulang dari pasar tadi aku mampir ke tukang jualan ke tukang jualan ayam potong. Aku tuh kalau beli ayam potong lebih suka beli langsung ke penjual ayam potong yang dijual di seperti di pinggir jalan ini teman-teman, ketimbang di pasar, karena lebih murah aja harganya ketimbang di pasar ya. Selisihnya itu adalah sekitaran 2-4 ribu untuk 1 kilo ayamnya. Nah, kalau di tempat yang biasa aku beli di pinggir tadi itu, aku beli 1 kilonya itu 28.000 ya teman-teman, dengan berat ayam yang lebih dari 1 kilo. Dia beda juga teman-teman harganya, yang 1 kilo dengan yang lebih berat dari 1 kilo. Nah, sesampai di rumah tadi itu aku di pasar beli soto ya. Nah, pas di pasar itu Adik Rafiq itu udah bilang lapar ya teman-teman. Jadi aku tuh sampai di rumah langsung aja ngasih makan Adik Rafiq dulu sebelum aku beresin belanjaan aku yang pulang dari pasar tadi. Karena lumayan ya teman-teman, aku tuh pulang dari pasar itu udah sekitarannya 9. Tadi itu aku ke pasar jam 8, sepulang aku ngantar si Abang Razik berangkat MDA gitu. Nah, di sini aku isi dulu perut si Ade Rafiq. Jadi kalau dia udah kenyang, aku tuh untuk kerja itu nggak digangguin ya teman-teman, karena kan dia itu udah kenyang, jadi tinggal aku ngidupin TV aja. Jadi di situ dia bisa anteng buat main ya teman-teman. Nah, Adik Rafiq itu seperti itu kalau ke pasar dia aja ya teman-teman. Dia tuh kalau nampak orang jual makanan pasti dia itu bilangnya lapar ya teman-teman. Tapi aku nggak mau tadi belanja di pasar, ngasih adik makan di pasar, karena makin lama nanti aku pulangnya. Jadi aku beliin aja, terus aku bungkus sampai rumah, baru aku kasih si adik makan. Nah, alhamdulillah ini Adik Rafiq udah selesai makan ya. Lanjut aja di sini aku mau ngejemur pakaian, karena tadi pas ke pasar itu aku tuh lagi mutarin kain ya teman-teman. Aku tinggal terus sampai di rumah aku tinggal masuk pengering ya. Udah selesai, ini lanjut aja aku jemur-jemur untuk pakaiannya aku. Nah, kebetulan di daerahku udah beberapa hari ini hujannya panasnya itu kuat ya teman-teman. Jadi suhunya itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kebetulan aku scroll HP, terus aku nampak di TikTok itu ya teman-teman, BMKG Riau itu bilang katanya di daerah aku ini masa transisi ya, dimana
masa ini udah masuk musim hujan, makanya ini panasnya itu cerah banget. Jadi diperkirakan mungkin malam-malam bakalan turun hujan gitu ya teman-teman. Nah begitu untuk seterusnya. Nah tapi di tempatku udah beberapa malam ini hujannya juga nggak turun ya teman-teman, maka panasnya itu luar biasa panas. Nah kalau malam itu gerah banget loh teman-teman, walaupun AC-nya itu udah kita putar sedingin-dinginnya tetap aja panas ya teman-teman. Nah gimana nih cuaca di tempat teman-teman saat ini? Apakah udah mulai turun hujan atau masih musim panas sama kayak di daerah aku? Boleh dong coret-coret di kolom komentar. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman, di tempat Pak Suami di daerah Tembilan gitu udah mulai musim pasang gitu teman-teman. Jadi tempat tinggal Pak Suami itu udah mulai banjir gitu loh teman-teman. Tapi nggak tahu, kata Pak Suami nggak turun hujan tapi pasang udah mulai naik ya, pasang air laut gitu. Makanya di daerah Pak Suami sekarang yang dia tinggal itu udah mulai musim banjir gitu ya teman-teman. Maklum daerah situ kan dikelilingin daerah sungai yang besar gitu ya. Nah tadi aku udah selesai buat jemurin kain. Sebetulnya masih ada sih satu penggilingan lagi. Kebetulan aku juga bongkarin spray tadi ya teman-teman, tapi pas bongkarnya nggak aku record, takut durasinya kepanjangan. Nah itu aku juga lagi gilingin spray, aku biarkan dulu ya di mesin cuci. Aku lanjut aja buat beresin dulu untuk belanjanya aku, terutama yang aku beresin dahulu yaitu untuk proteinnya teman-teman, ikan, karena kan lebih cepat kalau untuk ikan ini busuknya kalau dibiarin lama di luar gitu, dan yang nggak tahan juga lalat ya teman-teman. Nah di sini aku masukin satu-satu untuk ikannya ke dalam wadahnya. Seperti biasa aku tuh kalau nyimpan ikan nggak aku cuci ya teman-teman, aku langsung simpan aja ke freezer, nanti mau masak baru aku cuci dan aku marinasi. Nah ini sebagian tadi di pasar itu udah dibersihkan untuk ikannya, sebagian aku minta dibersihkan aja tapi nggak minta dipotong-potong ya teman-teman. Jadi aku buat sebagian ikannya itu belum dipotong, jadi aku potong-potong terlebih dahulu sebelum aku masukkan ke dalam box kontainernya. Kali ini untuk belanjaan ikanku lumayan banyak ya teman-teman. Tadi pas di pasar itu lumayan banyak untuk ikan yang segar-segar. Nah ini belanjaan ikan aku tadi juga beli ayam tuh 1 kilo 28. Nah terus ini aku juga beli ikan ada 4 macam ya teman-teman, aku lupa ini sama jenis ikannya. Nah disitu kelihatannya teman-teman lalat udah keburuan juga datang ya, jadi aku buru-buru aja buat tutup dan langsung simpan aja ke dalam freezer. Nah berapa sih harga ayam 1 kilo di kota teman-teman saat ini? Boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Mungkin beberapa bulan lagi ini harga ayam bakalan naik ya teman-teman, karena kan mau mendekati tahun baru dan mau mendekati Natal juga ya, biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah biasanya ayam itu di tempat aku paling sekilonya itu 23, 24. Nah ini udah mulai beranjak mulai di 28 untuk 1 kilonya. Nah ini aku susuni aja ya ke dalam freezer semua untuk stok proteinnya aku, biar lebih aman ya teman-teman. Nah kebetulan masih ada satu jenis ikan di kulkas, yaitu ikannya itu udah sisa random gitu ya teman-teman, sisa masak gitu, jadi aku keluarin aja untuk aku masak besok paginya. Nah setelah aku masukin proteinnya ke dalam kulkas semua, aku lanjut aja buat bongkarin belanjaan sayurannya aku. Nah tadi aku beli mangga itu 1 kilo aku beli 25.000 ya teman-teman. Aku juga tadi mampir ke toko grosiran, aku juga beli gula, terus aku beli susunya anak-anak, dan aku juga beli kaldu jamur, dan aku juga beli terasi dan garam juga ya teman-teman. Pokoknya minggu ini total belanjaan aku kurang lebih dari 600.000 ya, itu udah termasuk susunya anak-anak juga.
Nah ini lanjut, di pasar tadi aku juga beli kelapa, nggak kelupaan juga aku beli kerupuk opak. Kerupuk opaknya itu satu bungkus, satu ikat itu 11.000 ya teman-teman. Aku pilihnya yang ada bumbu. Kalau yang polosan itu cuma 10.000, tapi lebih enak yang ada bumbu ya teman-teman ketimbang yang polosan. Aku juga beli daun bawang itu aku beli 5.000. Dan wortel aku juga beli, cabai giling seperti biasa ya, aku beli labu siam. Nah kalau untuk di tempat aku beli sayuran atau cabai tadi, aku tuh total belanjanya habis sekitar 100.000 ya teman-teman. Tapi di situ aku nggak beli cabai besar atau cabai merah gitu ya teman-teman. Kebetulan aku masih ada sisa cabai di kulkas, dan kemarin aku juga beli cabai dari kakak aku sekilo itu 38.000. Jadi cabaiku itu sekarang ada sekitar 2 kilo di dalam kulkas ya teman-teman. Makanya tadi aku nggak beli cabai besar, aku belinya cuma cabai giling merah aja, karena stok cabai giling merah di rumah itu ada sisa sedikit ya teman-teman. Sebetulnya minggu kemarin juga aku udah food prep ya, tapi videonya belum sempat aku edit sampai sekarang. Mungkin setelah video ini baru aku edit ya teman-teman untuk food prepnya aku yang di minggu kemarinnya. Nah ini lanjut ya, tadi aku juga beli jeruk tuh 1 kilonya 25 ya teman-teman. Aku beli 2 kilo, jadinya dikasih harga korting gitu ya teman-teman untuk 2 kilo jeruknya. Nah ini lanjut ya, aku pindahin aja ke dalam box kontainer semua untuk sayur-sayurannya. Nah aku tadi juga beli telur itu setengah papan 24.000 ya teman-teman. Aku minta yang jumbonya. Kebetulan sisa telur aku di rumah masih ada, itu sisa sedikit ya. Makanya di sini aku beli setengah papan aja. Insya Allah cukup sampai untuk minggu ke depan ya. Karena aku tuh kalau untuk telur itu seminggu itu kurang lebih 1 papan ya teman-teman. Karena kan untuk sarapan paginya aku dan juga untuk sarapan paginya Ade Rafiq. Nah Ade Rafiq itu sekarang dianjurin sama dokter setiap pagi itu dikasih telur rebus putihnya aja sekitaran 2 butir ya teman-teman, untuk mengejar berat badannya si Ade. Nah seperti biasa aku juga selalu ngasih Ade Rafiq itu telur rebus setiap pagi ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa bebek si Ade Rafiq ini susah banget untuk naiknya. Kalau untuk makan Ade Rafiq itu kuat ya teman-teman, tapi yaitu aku susah banget buat meninggal kekurangan berat badannya si Ade Rafiq. Mungkin karena Ade Rafiq itu orangnya aktif banget ya teman-teman, makanya itu susah banget untuk bebeknya naik. Kata dokter sih mungkin makanan yang masuk ke tubuhnya nggak seimbang dengan kalori yang dikeluarkan sama si Ade Rafiq, karena si Ade Rafiq itu terlalu aktif banget orangnya. Lanjut, di pasar tadi aku juga beli bawang ya, padahal ini masih ada sisa bawang yang kemarin, tapi nggak apa-apa, aku beli aja setengah kilo ya teman-teman, buat nambah-nambah, takutnya itu kurang ya untuk 1 minggu. Nah aku tuh kalau ke pasar itu aku beli bawang selalu ya teman-teman, karena kalau udah dibeli di warung itu beli sedikit-dikit aku tuh kurang puas ya teman-teman. Seperti belinya misalnya kita beli 1 on atau 2 on, nah itu bisa untuk 1 hari pemakaian aja sama aku kalau aku beli sedikit gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh lebih puas aja kalau beli bawang itu sekali kayak 1 kilo, setengah kilo sekali aku ke pasar. Bukannya aku sombong ya teman-teman, karena aku tuh kalau masak memang selalu menggunakan banyak bawang merah ya teman-teman, agar masakan itu rasanya lebih enak, lebih manis kalau menurut aku. Nah itu aku juga tadi untuk daun bawangnya udah aku iris-iris, tinggal aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah gimana nih, udah pada belanja mingguan atau belum? Bagi yang udah belanja mingguan udah lengkap ya stoknya di rumah, jadi udah aman dan udah
nggak mikir lagi ya teman-teman buat masaknya, karena kalau kita udah full prep gini jadi kita itu buat masaknya itu lebih cepat ya teman-teman, karena kan dari malam itu kita udah mikir besok pagi mau masak apa, jadi ikannya itu juga udah diturunin juga dari freezer. Nah kalau aku seperti itu ya teman-teman, full prep ini memudahkan aku buat masak. Dan kupret ini juga bikin hemat kalau menurut aku ya teman-teman, karena kan kita nggak setiap hari selalu ke warung gitu ya, karena kadang-kadang mak-mak ini kalau udah ke warung pasti ya lain yang dituju, lain juga kadang yang dibelinya, padahal yang dituju itu cuma beli cabai, tapi kalau udah ke warung itu pasti banyak yang nampak ya teman-teman. Nah siapa nih mak-mak yang sama seperti aku, boleh ya tunjuk tangan di kolom komentar. Nah ini lanjut ya, aku refill untuk gula dan juga untuk garam serta untuk kaldu jamur ya teman-teman. Nah kalau untuk susu anak-anak aku tuh lebih suka beli yang rencengan seperti ini ya teman-teman, karena kalau yang rencengan ini aku tuh penyajiannya lebih praktis, untuk airnya itu menurutku pas ya teman-teman. Jadi aku masukkan 1 bungkus ke dalam gelas kecil, untuk airnya itu pas 1 gelas kecil gitu. Nah rasa manisnya itu lebih pas ya kalau menurut aku. Kalau untuk penyedap aku tuh lebih suka kaldu jamur ya teman-teman. Kadang-kadang sih kalau misalnya stok kaldu jamur habis, aku tuh ke warung paling belinya itu yang rasa sapi untuk merek Royco atau Mosako gitu ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya videonya aku. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Nah di sini aku bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman. Memang beginilah kalau aku setiap minggunya belanja teman-teman. Maklum aku tuh keluarga besar ya, jadi belanja itu setiap minggunya pasti banyak. Assalamualaikum, see you, bye bye.